للحامدين حمد المستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. Baik Bapak Saudara sahabat Allah, judul yang dikasih ke saya untuk pagi ini agak serem. Al-Malhamah Al-Kubra. Gitu Pak Mirwan. Artinya apa tuh Pak Mirwan? Al-Malhamah Al-Kubra itu berarti perang dunia terbesar. Serem gak tuh? Tapi nanti kita akan membawakannya dengan cara yang tidak serem ya. Tinggal baca-baca hadisnya doang Pak. Sebelumnya mari kita mulai kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati kalbu kita semua, memahami hadis-hadis Nabi dengan kalbu, bukan dengan ro'yu, bukan hanya sekedar dengan pikiran dan logika. Al-Hazinni Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenamdu ya nasimis. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Saya membawa kitab Mishkatul Masabih yang sudah diringkas ya. Hadiah dari sahabat saya ketika pulang dari India ya. Mishkatul Masabih salah satu kitab kumpulan hadis-hadis yang sangat relevan untuk zaman sekarang. Ditulis oleh para imam kita Imam Al-Baghawi seingat saya. Kemudian diikhtisar oleh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi ya, salah satu ulama besar di India. Ya, syukran Pak. Beliau membuka bab malahim dengan banyak hadis, tapi nanti saya pilih mana yang pas ya untuk kita. Pertama, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini panjang. Coba disimak. Ini kilas singkat dari Nabi SAW mengenai akhir zaman. Pertama, Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bersabda, la taqumus sa'ah, tidak terjadi kiamat hatta taqtatilu fi'atani 'azimatani, sehingga ada dua kelompok besar saling bunuh membunuh. Kita sebut berperang. Siapa dua kelompok itu? Itulah sampai hari ini jadi pertanyaan, apakah perperangan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah masuk ke dalam? Bukan. Di beberapa kitab syarah disebutkan itu perang Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Ini saya mau kasih tahu bahwa di kalangan Ahlus Sunnah terjadi perdebatan mengenai Muawiyah. Apakah beliau termasuk sahabat yang lurus atau tidak? Tapi perdebatan itu tambah parah di kalangan Syiah. Ya. Namun mayoritas Ahlus Sunnah menganggap Muawiyah sahabat Nabi, berijtihad dan ijtihadnya keliru, gitu aja. Dia tetap dianggap sahabat, berijtihad, ijtihadnya keliru. Namun karena ini haknya sahabat, as-sukut aula. Diam, tidak membahas, tidak banyak berlarut-larut seperti yang dilakukan oleh kelompok Syiah dan Khawarij, itu lebih baik. Kelompok Khawarij gak sabar. Bahkan kelompok Mu'tazilah mirip dengan Khawarij. Mereka mengkafirkan salah satunya. Kalau Khawarij mengkafirkan Ali dan Muawiyah, kalau Mu'tazilah memfasikkan Muawiyah, sedangkan Syiah mengatakan Muawiyah itu bukan hanya fasik, bahkan zindiq ya. A'udzubillah min dzalik ya.
mazhab su'udzon ya, kepada sahabat. Takunu bainahuma maktalah azimah da'wahuma wahidah. Akan terjadi antara dua kelompok itu perperangan yang sangat besar sekali, tetapi kepentingan mereka sama. Da'wahuma wahidah, kepentingannya sama. Wa hatta yub'atsa dajjaluna kadzabun, bahkan nanti akan muncul dajjal-dajjal, pembohong-pembohong besar. Dajjal bahasa Arab itu mubalaghah dari fa'al, kazzab. Kazib orang bohong sekali dua kali. Kalau kadzab bohongnya berkali-kali. Surganya neraka, nerakanya surga. Dia bawa simbol-simbol keislaman padahal itu kezindikan. Hati-hati, ini mulai muncul Pak. Mulai muncul beberapa kelompok-kelompok yang membawa simbol-simbol keislaman, tapi ternyata di belakangnya ada perpecahan yang luar biasa, ada kehancuran Islam di belakangnya, ada penghinaan terhadap Islam di belakangnya tanpa mereka sadari. Maka jangan termakan dengan simbol ya. Qaribun min 30, si Kazzab dan Dajjal ini muncul 30. Qarib, kira-kira, bisa jadi lebih, bisa kurang. Kulluhum yaz'am annahu Rasulullah, semuanya mengaku bahwa dia adalah Rasul Allah. Rasul di sini berarti bisa Nabi, bisa berarti Mahdi. Sekarang udah banyak belum yang mengaku Imam Mahdi? Banyak. Yang datang ke saya aja udah 5 lebih Pak ya, cuma kena jidat lebar hidung mancung ngakul Mahdi ya. Simple sekali jadi Al-Mahdi. Ini akibat ngaji akhir zaman berdasarkan riwayat yang dicocok-cocokkan, bukan berdasarkan susunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ngaji akhir zamannya menjelaskan cuma potongan-potongan hadis. Al-Mahdi itu jidatnya lebar, hidungnya mancung sedikit bengkok. Emang cukup begitu? Namanya Muhammad bin Abdullah. Emang Nabi ngomong begitu? Enggak. Nabi nggak pernah ngomong namanya Muhammad bin Abdullah, nggak ada. Lafaznya namanya berkesesuaian dengan namaku. Yuwati'u. Yuwati' beda dengan ka. Berkesesuaian dengan nama. Dan saya sudah jelaskan kepada kita semua apa makna ism nama. Bahwa nama berarti keilmuan yang tinggi, dan yang kedua tanda-tanda. Tanda-tandanya sama, keilmuannya sama. Itu arti dari ism. Jadi bukan Muhammad bin Abdullah. Kalau Muhammad bin Abdullah sudah banyak belum muncul para zuriat Rasulullah namanya Muhammad bin Abdullah? Banyak. Kalau nggak Muhammad, Ahmad. Nama Rasulullah ada berapa? Yang antum tahu? 8, dikit amat. Nama Rasulullah itu ada 313 yang ditulis oleh Imam Al-Jazuli, ditambah oleh para sadah Ba'alawi jadi 300, mungkin 18 kalian. Cuma yang dalam kitab sirah dikumpulkan oleh Imam Al-Jazuli menjadi 313. Nah, pilih salah satu namanya tuh. Salah satunya di situ Sahibul Izar, yang suka pakai sarung. Bukan pakai kamis kayak saya Pak, pakai sarung. Maka hari-harian kalau ta'lim saya suka pakai sarung karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta yuqbadul ilm, sehingga terjadi pencabutan ilmu dengan matinya para ulama. Udah banyak belum ulama mati? Selama pandemi udah berapa banyak kiai wafat? Udah hampir 1000 apa lebih? Kalau hitungan saya lebih ya. Udah lebih Pak, Indonesia aja. Mau NU, Muhammadiyah ya,
mau dari golongan mana itu sudah seribuan. Jika masing-masing baca kitab, kemampuan bacanya luar biasa, anggaplah masing-masing, nggak usah tinggi-tinggi, masing-masing menguasai 10 kitab. Kalau 1000 udah berapa orang tuh Pak? Udah banyak masalah kita nanti yang tidak terjawab. Tapi tidak usah khawatir. Allah tidaklah mengambil satu ilmu, mengambil seorang wali, kecuali menyediakan wali penggantinya. Itu kabar gembiranya. Kabar gembiranya, siapa penggantinya itu masalahnya. Belum tentu kita ketemu. Ya. Wa yaksuruz zalazil, banyak gempa. Nah, ini udah deket-deket kiamat nih. Tapi sebelum terjadi pembayaatan Imam Al-Mahdi yang besar di Mekah sana, ini terjadi gempa besar nanti. Besarnya saya nggak tahu Pak berapa. Cuma kalau dari syarah masyaikh kita, kalau biasa antum dengar paling tinggi berapa? Kira-kira 2,5 kali lipatnya lah. Hancur Pak tar yang di Mekah itu. Itu bangunan-bangunan yang ada di sekitar Masjidil Haram hancur nanti itu. Itu bayangannya kan sudah nutupin Masjidil Haram Pak. Benar nggak? Walaupun atasnya bulan sabit Allah gitu ya. Tetap aja Rasulullah nggak menginginkan itu. Belum nanti kalau kita tanya itu duitnya dari mana tuh? Bunga doang kali ya? Bunga tabungan mereka. Loh di mana mereka nabung? Nah, itu kan masalah. Nabungnya sama bank-bank Amerika. Macam-macam Saudi dibekuin. Kita masih sibuk aja di sini masalah hukum bank ya. Nanti kita bahas pembahasan khusus deh tentang bank ya. Karena ini banyak yang memfitnah saya menghalalkan riba. Keliru besar. Riba pasti haram. Kalau bank gak ada di masa Rasul, karena tidak ada di masa Rasulullah, pasti ulama berbeda pendapat. 10 tahun saya mengharamkan bank secara mutlak, mau konven, mau syariah. Tapi kemudian kita menganjurkan bank syariah, tapi tidak memutlakkan keharaman bank konvensional. Nanti ada pembahasan khusus Pak. Tapi saya singgung di sini, ini penting sekali. Dan saya bukan orang pertama yang ngomong ini. Sebelum saya sudah ada ulama Darul Ifta Mesir yang mencabut fatwa keharaman bank. Bukan mencabut keharaman riba, ngerti ya? Riba pasti haram, pegang. Ayatnya wa harramar riba. Allah mengharamkan riba. Ada nggak bank di masa Nabi? Ada nggak lembaga di masa Rasul tempat nyimpan duit? Lembaga tempat minjem duit? Nggak ada. Kalaupun ada namanya rentenir, mirip dengan pinjaman online sekarang, persis. Antum yang orang bank paham lah maksudnya. Tapi masalahnya tidak semua orang-orang yang kerja di bank itu ngerti persoalan ini. Nanya lagi sama kita, ya. Kalau bank itu haram, antum haram mengikuti semua yang dari bank. At-tabi' tabi'un. Apa arti tabi' tabi'un? Ini kaidah fikih, qawaid fiqhiyah. Apa arti tabi' tabi'un? Jika sesuatu itu haram, maka yang turunannya haram. Coba yang mengharamkan riba, pakai duit nggak antum? Pakai duit. Baik duit yang fisik ataupun duit digital. Kalau kita mengharamkan bank, maka turunannya haram. Rupiah, dolar, ringgit itu bagian dari turunan bank bukan? Bener? Gimana? Mau mengharamin? Mikir-mikir mau haramin sesuatu. Efeknya luar biasa. Kemana-mana perginya. Maka mengharamkan sesuatu jangan pakai nafsu, pakai ilmu. Ya, ini orang biasa beda. Cuma ada yang sudah merasa ustadz pun menutup pikirannya masalah itu. Menurut antum ulama Darul Ifta Mesir itu bodoh-bodoh nggak?
Nah, ini kita belum ngomong tentang ulama kita loh ya. Bodoh-bodoh nggak di situ? Kira-kira mereka menghalalkan yang Allah haramkan nggak? Ulama Darul Ifta Mesir loh. Sama dengan ulama Al-Azhar. Ini dua kelompok yang berbeda, tapi orangnya itu juga. Ulama Al-Azhar biasanya lebih senior. Darul Ifta ini biasanya lebih junior, ya di atas saya lah beberapa tahun. Tapi ilmunya di atas kita puluhan tahun. Ya. Dulu di Mesir 1982 atau 83 diharamkan bank. Tapi 2003 ditarik fatwa itu dan dikeluarkan fatwa bahwa itu tidak haram secara mutlak. Nggak move on ya. Keras-keras ke jamaah haram-haram, di rumah pakai GoFood. Ya. Keluarganya, anak istrinya pakai ojol. Mengharamkan antum masuk tol pakai kartu. Oh, kita nggak bisa lepas tuh kan? Berarti main-main dengan kata haram itu. Kalau haram tinggalkan sama sekali produk-produknya. Karena kalau kita belajar fikih, tabi'un. Ya, sesuatu yang pokok jika dihalalkan turunannya halal, jika diharamkan turunannya halal. Yang benar itu tidak semua produk bank itu haram, tidak semuanya juga halal, gitu yang pas. Ya, baik, kita tinggalkan itu. Ini bagian dari fitnah akhir zaman. Ya, bagian dari fitnah akhir zaman. Wa yataqarabuz zaman, waktu terasa pendek, taqarab, dekat sekali. Kayaknya baru kemarin saya nggak bisa ngisi waktu kita keluar kota ke Pekanbaru awal bulan Pak ya. Sekarang udah nyampe aja akhir bulan. Bentar lagi udah 40 hari aja rasanya Pak. Tapi nanti jika keluar Dajjal, masa dia sama seperti zaman dia dulu keluar di zaman Sayyidina Musa, 40 hari. Tapi rasanya seperti 40 tahun. Kuat kan tuh? Menegangkan Pak nanti. Aneh nggak tahu nih, antum masuk kemana ntar nih? Masuk tentara Dajjal atau tentara Al-Mahdi? Dua aja ntar tuh. Dua aja Pak ntar. Satu kelompok Dajjal, satu kelompok Mahdi. Dan yang menyedihkan sekali, mereka saling bertakbir ketika perang. Kelompok Dajjal bertakbir, kelompok Mahdi bertakbir. Loh, siapa yang bersama Dajjal? Itulah yang disebut dengan Khawarij. Kelompok apa? Khawarij. Menghalalkan darah umat pakai ayat-ayat. Ayat itu untuk orang kafir, dipakai untuk sesama muslim. Dan ini mulainya dari hal yang kecil-kecil, bibitnya sudah muncul sekarang di Indonesia. Mulai mengharamkan maulid Nabi dan mengatakan maulid Nabi itu menyerupai Nasrani. Kalau menyerupai Nasrani kufur nggak? Ada nggak maulid serupa sama Nasrani? Itu kan suuzon aja Pak. Dan sudah mulai setiap tahun kita jelaskan, udah kita jawab, nggak paham-paham juga dia. Kadang nggak mau dengerin kita. Apalagi setiap musim Isra Mi'raj di peringatannya diharamkan, wajar. Karena hadis-hadis Isra Mi'raj adalah hadis membatalkan akidah Allah bertempat di langit. Maka mereka nggak senang tuh ya. Baik. Taqarabaz zaman, ya taqarabaz zaman. Waktu pendek, sebentar udah berubah. Kenapa waktu terasa cepat? Karena setiap waktu terisi dengan aktivitas, penting atau tidak penting. Coba, adakah di antara antum kalau nggak ngaji lepas dari handphone? Kan nggak ada. Ada nggak? Nggak ada ya. Kecuali yang tugas, dia lagi tugas nih. Yang kerja di kantor, mulai buka handphone, buka laptop. Tahu tuh udah pagi aja, udah sore aja, bener? Ya. Tahu udah besok lagi. Begitu terus. Ya taqarabuz zaman. Maka waktu itu dibagi dua. Ada waktu yang antum sebut detik, menit, jam, hari, minggu, bulan.
Oh Ustadz, nggak boleh nyebut minggu. Ya salam, ya. Ini cuma persoalan bahasa, nggak usah repot. Minggu ini dari gereja, udahlah. Banyak hal-hal yang dari gereja, dari masjid, dari Buddhis, dari Hindu kita pakai secara bahasa. Yang penting tidak dipakai secara ritual. Antum menyebut neraka, neraka bahasa apa? Sanskerta orang Hindu pakai. Pahala, pahala bahasa siapa? Kalau pakai bahasa Arab kan lucu. Ajrun, ajrin. Orang nyebut kurang ajrin lagi. Ya. Diterjemahkan ulama kita menjadi karma, pala. Hilang karmanya jadi pala, pahala. Sama dia. Jangan saklek. Ilmu jangan pakai kitab Wikipedia atau Wikipedia. Ilmu itu pakai ilmu. Kalau bab tauhid pakai tauhid. Ya. Jadi boleh nggak nyebut ahad dengan minggu? Boleh. Tapi kalau di kampung saya orang nyebutnya ahad, Pak. Akad malah. Kampung saya nyebutnya ahad, akad. Hari apa? Hari apa gitu. Hari akad gitu. Atau kalau kampung Pak Mirwan. Bener, akad Pak, atau ahad. Fase amat Pak. Alhamdulillah. Wa yazharul fitan, dan tanda berikutnya muncullah banyak fitan. Jamak dari fitnah artinya kekacauan-kekacauan. Wa yaksurul haraj wa huwal qatl. Banyaklah pembunuhan-pembunuhan. Jadi waktu ISIS muncul pertama kali, kita sudah mulai khawatir, jangan-jangan masuk bagian dari ini. Tapi bukan ya. Ini hadisnya masih panjang ini. Kita cut aja dulu ya. Kita langsung masuk ke fasal berikut. Ini beberapa riwayat saya loncat. Dari Sayyidina Mu'az ibn Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Apa artinya itu? Kemakmuran Baitul Maqdis adalah kehancuran Yathrib. Yathrib ini nama kota Madinah. Madinah itu sebelum Nabi datangi disebut dengan Yathrib. Wa kharabu Yathrib khurujul malhamah. Jika Madinah sudah runtuh, sudah hancur, siap-siap terjadi malhamah kubra, perang dunia ketiga. Perang dunia kedua udah ya. Kalau antum tiap hari perang dunia ya, sama pasangan ya. Wa khurujul malhamah fathul Konstantiniyah. Terjadinya perang dunia terakhir itu adalah awal terbukanya gerbang Konstantinopel kesekian kalinya. Wa fathu Konstantiniyah khurujud dajjal. Jika itu sudah ditaklukkan, itu arah ke Eropa maksudnya. Turki itu kan ada satu semenanjung, yang semenanjung itu sebenarnya Eropa. Jadi ada Turki Eropa, ada Turki Asia. Turki Eropa ini sebenarnya yang Konstantinia yang awal itu lebih luas sebenarnya kekuasaannya. Jika itu takluk, maka itu adalah tanda keluarnya Dajjal. Oke, coba kita lihat lafaz pertamanya. Umran Baitul Maqdis. Makmurnya Baitul Maqdis itu adalah kehancuran Madinah. Bapak saudara makan Allah, orang di luar sana mengukur keahlusunnahan saya dengan cara yang tidak sesuai dengan kaidah ahlussunnah. Apa itu? Ar-Razi ini pro Hamas atau bukan? Ada nggak dalam kitab ahlussunnah bahwa antum itu sah ahlussunnahnya kalau pro Hamas atau tidak? Coba kalau ada tunjukin ke aneh satu kitab aja. Ada nggak? Sok-sok tua lagi yang ngomong nih dan menyebut saya ini anak muda kemarin sore. Ya salam, ya. Ngakunya mantan salafi dia nih, tapi ternyata mantan ikhwan muslimin ternyata. Kita nggak anti dengan ikhwan muslimin, kita tidak anti dengan Hamas, tapi boleh nggak kita beda opini dengan suatu kelompok? Boleh. Coba antum buka berita tentang baik yang bahasa Arab, bahasa Inggris itu bahasa Indonesia.
Siapa saja yang berjuang di Baitul Maqdis, di Palestina, di Gaza dan sekitar, ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok, Pak. Hamas itu terkenal di Gaza. Sebelumnya dulu ada Yasser Arafat. Ini umur-umurannya Pak Mirwan pasti tahu. Bener. Jangan-jangan favoritnya nih. Wah, antum favoritnya perjuangannya? Ya nggak apa-apa, Pak. Berarti nggak pro Hamas dong. Tuh kan, mulai bingung kan? Yasser Arafat itu dia pergerakannya namanya Al-Fat. Al-Fat itu dulu persis seperti Hamas sekarang. Angkat senjata perang. Ingin membebaskan Al-Quds dari Israel. Sama seperti Hamas. Sampai hari ini sama. Perbedaannya, Yasser Arafat kemudian sudah lelah berperang. Dan dia menemukan, gak mungkin begini hidup damai kalau kita tidak menghargai satu sama lain. Disitulah Yasser Arafat kemudian ditinggalkan oleh kelompok-kelompok yang lain. Maka Hamas pun kemudian buat rumus. Siapa yang menganggap Israel itu eksis, berarti dia pro Israel. Fair nggak ngomong begitu? Yasser Arafat disebut pro Israel. Kan nggak fair begitu, Pak. Dulu kelompok Al-Fat ini persis sama kayak Hamas, perang. Tapi mereka udah capek perang. Maka jika ada pergolakan sekarang di sana, bisa jadi pergolakan sesama mereka. Ada 4, Pak. Ada Tahrir Palestina, ada macam-macam. Termasuk yang sekarang yang dianggap sebagai presiden, itu kan nggak diakui oleh Hamas. Dan dia nggak punya kas negara, Pak. Yang sekarang jadi presiden Palestina itu kelompok yang lain lagi tuh. Jadi ada 4 kelompok di sana, ada yang nasionalis, ada yang agamis, ada yang nasionalis religius, ada yang haluannya Ikhwanul Muslimin, itu Hamas. Al-Fat itu mirip-mirip kayak orang NU. Tapi mereka ini sama-sama Ahlus Sun, 4-4-nya Ahlus Sunnah, Pak, jangan macam-macam antum. Masing-masing mereka mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah. Mereka kalau subuh itu kunut di sana. Tapi ada yang Al-Fat, ada yang Hamas. Disitulah rabi-rabi itu ngomong, seandainya orang-orang Palestina ini sholat subuhnya ramai seperti sholat Jumat, kita bisa kalah. Itu di sana maksudnya. Jadi pejuang-pejuang subuh, kita ramein masjid bukan karena kalam itu, tapi karena kalam Rasulullah SAW. Disinilah saya mau meluruskan pejuang-pejuang subuh. Tolong antum meramaikan masjid bukan karena kalam si Rabi, tapi kita meramaikan subuh karena Nabi mengatakan, "Lau araftum, lau alimtum ma fil isya'i was subuh wal fajr." Ya. Kalau kamu tahu rahasia isya dan subuh, kamu akan mendatanginya. Walau habwan, walaupun merangkak. Itu yang kita pakai. Kita nggak pakai kalam rasi Rabi, nggak penting sama kita. Ya. Kebangkitan itu ditandai dengan di saat tubuh ini malas, antum bisa mengkondisikannya. Saat malas kita bisa tetap tidak malas. Bayangkan nanti di saat-saat muncul ketegangan luar biasa ini. Jadi dari dalam hati yang paling ujung kita sangat menginginkan Al-Quds itu merdeka. Benar gak? Terbebas dari Israel, benar. Namun antum mau ikut yang mana itu terserah, mau ikut Al-Fat, mau ikut Hamas, itu opini politik aja. Kayak di negeri ini antum ada yang ikut NU, Muhammadiyah, emang itu jadi standar? Kan nggak masalah. Pak Mirwan aja Muhammadiyah, amalannya udah jadi NU kan? Nggak ada masalah tuh. Ada kawan kita Muhammadiyah, gayanya udah gaya Salafi, nggak ada masalah sama kita. Yang penting dia siap untuk berbeda. Masalahnya mereka nggak siap berbeda. Jadi nanti ini para dai itu akan dipecah dengan opini. Ini baru opini Al-Quds. Kita ini semuanya mendukung perjuangan Al-Quds. Tapi antum yang sudah pernah ke sana,
yang udah pernah ke sana. Kalau kita kirim dana ke sana, nyampenya ke siapa kira-kira? Kita kalau masuk bayar visanya ke siapa, Pak? Israel. Terus kawan saya mau bawa barang ke sana, apa yang terjadi? Nggak bisa masuk. Orang diperiksanya sampai 7 kali. Maka perjuangan-perjuangan kita tentang Al-Quds ini kadang-kadang lebay. Semua kita berjuang, tapi antum harus ingat, yang bisa menaklukkan Al-Quds itu cuma tentara Al-Mahdi, gak ada lagi. Ini kabar gembira plus kabar buruk. Apa kabar gembiranya? Berarti bakal dibebaskan. Kabar buruknya apa? Apa kabar buruknya? Kapan? Benar nggak? Menurut antum Taliban bakal membebaskan Palestina nggak? Aneh nggak percaya. Mohon maaf, ini opini kita bisa berbeda. Taliban itu keturunan mereka kabilah Fustun. Fustun itu salah satu kabilah Israel. Ini bukan hoax. Baca beritanya dengan benar. Mungkin nggak saudara Israel merangin Israel? Mungkin nggak? Walaupun dia bawa bendera la ilaha illallah, saya nggak percaya, Pak. Saya nggak percaya. Anda mau tanya sama antum, negara sebelum Taliban ada, itu ahlu sunnah juga bukan? Jadi kalau Taliban sekarang Sunni, dia merangin pemerintahan yang Sunni, mana yang benar? Katanya antum nih anti China, benar? Sekarang Taliban didukung oleh Cina dan senang dengan dukungan Cina, gimana? Bingung kan? Antum kan anti Yahudi, anti Amerika. Saudi belakangnya dibayangi Amerika. Maka kita nggak bisa masyrik dan maghrib, kita nggak bisa timur barat. Gerakan akhir zaman bukan gerakan timur, bukan gerakan barat. Gerakan akhir zaman itu gerakan yang dibimbing secara qalbiyah, secara ruhiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak pakai ini, Pak. Nggak pakai opini-opini semata. Maka jangan percaya kalau orang ngomong Panji Al-Mahdi ada di Taliban. Enggak, saya nggak percaya. Wallahi, 7 kali saya bersumpah tidak percaya. Kenapa? Karena Panji Al-Mahdi itu di Khurasan dalam riwayatnya. Di timur Khurasan. Jika engkau melihatnya, kata Nabi, maka pastikan fihimul Mahdi, di sana ada Imam Mahdi. Mereka bergerak nanti, bergerak, dan target pertamanya adalah membebaskan Al-Quds. Bagaimana mungkin Al-Quds dibebaskan dari Israel yang memerangi keturunan Israel, walaupun dia sudah Islam? Nanti kita bisa dipecah karena isu ini. Karena isu ini kita bisa dipecah, Rozi ini nggak pro Islam. Nggak pro Taliban beda dengan nggak pro Islam. Emang Taliban itu mewakili keislaman yang ada di dunia? Enggak lah ya. Memori kita pendek, Pak. Tahun 2001 antum masih ingat nggak Taliban itu siapa? Menyelamatkan siapa? Pemimpin Al-Qaeda. Al-Qaeda teroris bukan? Teroris itu. Siapa yang diselamatkannya? Osama bin Laden. Terus pemimpin Taliban sekarang itu ada yang masuk penjara di Amerika terus selamat. Kita curiga, Pak, dalam ilmu intelijen, tanya orang-orang intelijen, kok bisa selamat dia ini? Terus perhatikan nama-nama dan tradisi-tradisi mereka sama dengan orang-orang Israel lama. 8 tahun lalu ada penelitian dari orang-orang Israel. Mereka meneliti pemukiman lama, goa-goa yang ditempati kelompok Fustun, orang-orang Taliban ini. Ditemukan di goa-goa mereka ada Taurat berbahasa Ibrani. Itu penelitian sudah jadi jurnal dan juga sudah diupload. Antum cari. Cuma masalahnya nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Arab masalahnya nih. Bahasa Inggrisnya deh, kalau nggak bisa bahasa Arab. Ada, Pak, di situ. Coba cari beberapa tahun yang lalu beritanya, 10 tahun lalu, 8 tahun lalu, antum akan kaget-kaget sendiri. Kan kita juga mengamati beberapa waktu ini ya.
Apakah benar kata Ustadz Sianu, Taliban ini panji-panji Imam Mahdi? Lah, enggak mungkin. Setelah saya mempelajari gerakan akhir zaman Imam Mahdi, tidaklah dengan berontak ke satu negara. Ingat, ini antum ingat-ingat nanti kalau umur kita panjang. Gerakan Al-Imam Al-Mahdi tidak pernah memberontak suatu negara. Gerakan Al-Imam Al-Mahdi persis seperti Nabi diminta hijrah ke Madinah. Diminta atau Nabi ekspansi. Yang mana yang benar? Apa? Bahasa Arabnya fathu. Al-Fath. Al-Fath itu dibuka, bukan perang, nggak ada perang. Nabi dari Madinah ke Mekah itu gimana? Perang? Nggak juga. Maka gerakan Imam Mahdi akhir zaman tidak ada namanya memberontak ke satu negara, nggak ada. Jadi khilafah ala minhajin nubuwah bukan pergerakan pemberontakan, bukan. Ini perlu diingat-ingat. Nggak ada ceritanya gerakan Imam Mahdi itu memberontak, itu nggak ada. Nanti, nah inilah yang paling inti di sini. Jika terjadi perang, perang ini terjadi kapan? Coba kira-kira menurut antum sekarang satu negara prinsipnya bukan ngirim barang ke negara lain, bukan. Sekarang country, satu negara, daulah itu mengirim, memproduksi barang untuk negara mereka sendiri, benar nggak? Lama-lama ini kan nggak sehat begini. Tetangga nggak bisa hidup sendiri, Pak. Dia mesti ada orang lain kiri kanannya. Covid ini adalah awal daripada tanda-tanda kemunculan itu. Karena dalam hadis Imam Abu Daud dikatakan bahwa sebelum Al-Mahdi keluar terjadi kezaliman yang merata-rata di mana-mana. Dan tidak ada satu negeri, dan ini saya ulang-ulang terus Pak, tidak ada satu negeri di muka bumi kecuali masuk isu corona di dalamnya. Benar nggak? Baru berapa corona? Baru 2. Kata WHO ada berapa? 6. Bisa jadi lebih? Bisa jadi lebih. Kalau baru 2 dan yang kedua kemarin lebih parah dari yang pertama, benar nggak? Cuma untungnya masjid kita tutup bagaimana kemarin? Tutup Pak kemarin. Yang kedua, nggak tahu nanti yang ketiga. Aneh nggak tahu ntar tuh. Itu nanti lebih dahsyat dari ini Pak, dari yang Delta. Kapan itu? Wallahu a'lam. Tepatnya antum kayaknya udah nggak takut ya, udah siap mati. Gaya sok siap mati aja. Su'ul khotimah apa husnul khotimah? Husnul khotimah lah ya. Al-malhamah al-uzma atau al-malhamah al-kubra disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi, antara malhamah uzma, penaklukan Konstantin, dan khurujud dajjal itu cuma 7 bulan. Di riwayat lain 7 tahun. Tapi kalau riwayat Imam Tirmizi berapa? 7 bulan. Nah, di riwayat Abu Daud antara perang dengan penaklukan Madinah itu 6 tahun. Wa yakhrujud dajjal fi sabi'ah, lalu keluarlah dajjal. Ini itu hitungan bodoh aja nih. Perang dunia nanti itu bukan lagi perang negara dengan negara. Karena nanti batas-batas teritorial negara itu sudah jadi bayang-bayang semua. Jika satu negara nih nggak sanggup lagi beli vaksin, padahal virusnya masih ada 4 lagi Pak. Negara kita sudah nggak sanggup beli nih sebenarnya, ngutang kan? Tapi masih syukur antum udah digratisin aja masih protes kan? Udah gratis masih protes. Di negara-negara Afrika dan Amerika Latin, Asia Tengah,
Sampai sekarang masih ada beberapa negara yang nggak sanggup beli, nggak sanggup ngutang, ngutang aja nggak diterima. Kedubes-kedubes kita di sana nggak dapat gratis. Kedubes di sini berapa banyak negara digratiskan oleh negara kita, apalagi bangsanya sendiri. Kita boleh sepakat vaksin tidak vaksin, tapi saya lagi bercerita tentang efek kalau beli vaksin gimana. Berapa triliun Pak habis? Waduh, gila itu Pak. Kalau ini 4 kali lagi, duit negara kita masih ada nggak? Kira-kira gitu Pak. Kalau kas negara habis, Indonesia kira-kira gimana Pak? Waduh, antum ngomong bubar kok bisa santai ya? Itulah hebatnya orang Indonesia. Santuy. Santai ya. Dan emang inilah imunitas yang Allah berikan ke negeri ini. Hidup santai sepanjang masa. Emang Pak, ini yang nggak ada di negara lain. Antum pindah ke jiran aja, ke negeri Singapura, sahabat kita kan banyak di sana. Mereka kan rapi, disiplin. Kita itu santai dan gak disiplin. Cuma itulah kekuatan kita. Benar gak? Itu kekuatan kita Pak. Diajar disiplin dikit kemana-mana harus pakai kartu, harus ada apa namanya, peduli apa? Aduh, repot amat tuh ya. Dikit buka, aduh kita yang gaptek-gaptek ini kan susah Pak. Tapi kita santai aja, nggak bisa mall ya sudah. Kan begitu kita ya. Masih ada pasar-pasar. Ya. Indonesia ini kalau tutup mall, kita masih punya warung kelontong Pak, tenang aja. Tutup semua Alfamart, Indomart, gak ada masalah. Masih banyak warung-warung kecil. Ya, malah seneng orang kecil. Ini antum nggak tahu cerita bus ya? Bus tuh seneng banget. Bus antar kota Pak, antar provinsi. Mereka tuh berharap corona diperpanjang. Tuh, ada yang berdoa corona diperpanjang. PPKM maksudnya. Kalau kita kan enggak ya. Kenapa? Pada mudah nggak naik pesawat? Sekarang mudah. Emang mudah. Susah kita sekarang mau kemana-mana. Kita kemarin ke Pekanbaru harus PCR dulu. Balik ke sini PCR lagi, aduh, rempong bener deh. Tapi alhamdulillah kita hidupnya santai. Ya. Nah teman-teman, ini ngaji akhir zaman jangan serius-serius amat. Karena seriusnya nanti. Ya. Ini kita sebutkan tahapan-tahapannya. Bahwa sebelum Dajjal Mahdi muncul, mereka sudah ada. Mereka sudah ada. Beberapa ulama kita sudah dikasih visi dan mereka bisa melihat. Beberapa sudah mimpi, beberapa sudah mengalami pengalaman rohani, bertemu dengan sosok Al-Mahdi, bertemu dengan sosok Dajjal. Udah ketemu Pak. Beberapa mereka udah melihat di mana si Dajjal itu, di mana Imam Mahdi itu. Jadi sosoknya sudah ada. Tapi kapan Allah keluarkan dua-duanya? Maka terjadilah perang besar dulu yang disebut Al-Malhamah Al-Kubra. Tapi di perang Malhamah itu sebenarnya Imam Mahdi sudah keluar, cuma belum semua orang tahu. Dajjal pun sudah bergerak, tapi di belakang layar. Keluarlah kemudian puncaknya, jika Dajjal keluarnya 40 hari 40 malam. Al-Mahdi itu dia saktinya luar biasa. Semua keilmuan yang pernah ada di masa lalu itu ada pada beliau. Maka Al-Mahdi nggak pernah takut sama Dajjal. Hidupnya santai karena dia mengenal Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum ya zanun. Para wali nggak ada takutnya. Jadi antum kalau cemas ini nur kewaliannya hilang udah. Al-Mahdi itu presidennya, pemimpinnya para wali. Pasti dia paling tenang di saat semua orang ribut, semua orang cemas. Kita baru dapat isu Dukhon 15 Ramadan tahun lalu, cemas nggak? Ya Al-Mahdi santai aja pasti. Ya apalagi pengikut-pengikut dia, santuinya bukan main. Dan nggak mungkin Al-Mahdi itu sekarang nonjol-nonjolin dirinya.
apalagi nongol-nongol di YouTube ngaku-ngaku udah ketemu Tuhan, nggak mungkin, ya. Dan kurang canggih. Al-Mahdi kalau mimpi ketemu Tuhan, ketemu Allah, ketemu Nabi, Al-Mahdi dapat akses yang lebih mulia dari itu. Maka jangan percaya dengan Mahdi-Mahdi palsu. Semua di prank itu, ya. Jadi ada Mahdi di prank, Mbak. Nah, itu muncul di akhir-akhir hari ke-40, udah hari ke-30-an, itu Allah turunkanlah Sayyidina Isa di Menara Putih. Di mana Menara Putih? Di timurnya Damaskus. Maka nanti bergerak dari Khorasan, timur. Kita ini bagian dari timur, cuma bukan Khorasan. Nanti bergerak. Di saat itu, coba antum perhatikan hadis ini. Hal la taqumu sa'ah hatta yaghzuha 70,000 min Bani Ishaq. Tidaklah terjadi kiamat sehingga berperang padanya 70.000 keturunan Ishak. 70.000 keturunan Ishak berarti Israel bukan? Tuh, aneh disebut tadi, Taliban itu keturunan Kabilah Fustun, salah satu keturunan Bani Ishak. Ini nubuat Nabi nih. Maka jangan mau dia bawa bendera la ilaha illallah, mau dia bawa bendera apa, yang penting dia keturunan Bani Ishak. Mereka nggak nolak kok, Pak. Mereka nggak nolak kalau mereka keturunan Ishak. Fa idza ja'uha nazalu, jika mereka datang, nazalu, mereka menempati atau turun, falam yuqatilu bisilah, mereka tidak berperang dengan alat-alat senjata. Walam yarmu bisahmin, di saat itu mereka tidak berperang menggunakan panah. Berarti olahraga akhir zaman apa dong? Tidak berperang dengan panah. Walam yarmu bisamin, saya suka panahan walaupun susah karenanya. Ini Fajar nih menyaksikan kalau saya main panahan. Dari 10-nya yang kena atau doang. Pas baca hadis ini, alhamdulillah. Kenapa? Lam yarmu bisahmin, mereka tidak perang dengan melempar busur panah. Tapi yang mereka katakan apa? Qalu la ilaha illallah wallahu akbar. Senjata mereka zikrullah, la ilaha illallah wallahu akbar. Fayaskut ahadu janibaih, lalu salah satu dari masing-masingnya jatuh, ya. Illa an qala alladhi fil bahri thumma yaqulu tsani la ilaha illallah akbar. Jadi ini perperangannya nanti betul-betul manual. Perperangannya betul-betul manual. Ketika turun Nabi Isa, ternyata Dajjal ini sudah tahu nasib dia nanti. Yang akan menebas lehernya itu Nabi Isa. Makanya Nabi Isa di waktu beliau masih hidup di zaman Bani Israel, umur 33 tahun lebih beberapa bulan, beliau kemudian dikhianati oleh salah satu muridnya sendiri yang nyamar jadi pengikutnya, namanya Yudas Iskariot. Ternyata Yudas Iskariot itu adalah samaran dari Samiri. Samiri ini nggak tahu kemana hilang. Dia mengira Nabi Isa sudah mati. Tapi dengan ada kajian-kajian begini, muncul Nabi Muhammad mengabarkan Isa belum mati. Kagetlah dia, muncul ketakutan lagi. Jadi Samiri itu alias Dajjal takutnya sama sosok Isa, karena dia dikasih tahu, kamu nasibmu berakhir di tangan Nabi Isa. Jadi nanti setiap kali ketemu Nabi Isa, terlihat jauh saja, itu Dajjal langsung pergi. Apa kata orang sini? Jiper apa? Waduh, Nabi Isa dikabur deh, Pak. Disebutkan di hadis, dia meleleh seperti garam. Garam kepanasan meleleh. Maksudnya ketakutan. Jadi Dajjal tuh nggak pernah takut kecuali Nabi Isa. Menurut antum, Al-Mahdi ini kurang sakti atau gimana? Kok Nabi Isa yang bunuh? Ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa masuk ke satu masjid di salah satu wilayah di Syam.
Kita nggak tahu nama masjidnya apa, kan belum dikabarkan, di hadis cuma begitu doang. Di dalam masjid sudah berkumpul umat Islam, di luar berjaga. Ternyata nggak jauh dari situ pasukan Dajjal sudah mau menembus, tapi nggak berani dekat. Di saat itu Nabi Isa datang, Nabi Isa dipersilakan jadi imam. Apa kata beliau? Tidak, engkaulah yang jadi imam, wahai Mahdi. Coba bayangin, wali dari Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, jadi imam di belakangnya Nabi Isa. Kok bisa? Nabi Isa nanti statusnya bukan sebagai nabi, statusnya sebagai wali, karena Nabi bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Jika ada nabi turun setelahku, pangkatnya bukan sebagai nabi, pangkatnya sebagai wali. Nanti ada penyerahan pedang senjata khusus, kita nggak tahu senjatanya apa, dari Sayyidina Al-Mahdi kepada Sayyidina Isa. Pedang itulah kemudian alatnya Nabi Isa untuk menggorok Dajjal. Ini Dajjal itu digorok dengan apa aja nggak mati-mati. Tapi jika pedang ini sudah diserahkan, berarti sudah ada skenario orang dalam Al-Mahdi berhasil di tengah Dajjal. Sebagaimana orang Dajjal disisipkan ke Al-Mahdi, kan Allah khairul makirin, Allah sebaik-baik yang berkonspirasi. Tentu juga ada orang Al-Mahdi di sekitar Dajjal. Nanti mereka kode-kodean Pak secara batin. Siap. Barulah Sayyidina Isa mengejar kemanapun Dajjal pergi. Disitulah terbirit-birit mereka bergerak bersama, Al-Mahdi, Isa, Al-Mahdi, Isa. Bahkan disebutkan ada riwayat Khidir dan Ilyas. Semuanya bergabung. Betapa canggihnya Al-Mahdi. Penasehatnya adalah seorang nabi, Nabi Isa. Penasehatnya Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Dia wali, penasehatnya nabi. Kira-kira gimana tuh? Itulah beruntungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarlah hadis walaupun dhaif menurut ahli hadis. Ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama umatku seperti nabinya Bani Israel. Setara secara tugas, walaupun secara makom itu lain cerita. Maka sahabat-sahabat dimulakan Allah, nanti ini bakal terjadi dalam waktu menjelang kesananya cepat, tapi kalau sudah terjadi perang nanti, kita nggak ada lagi ada handphone, ya. Jangankan handphone, nanti pedang aja susah dipakai, panah aja susah dipakai. Tapi nanti ada perang, kekuatan-kekuatan batin, kekuatan alam. Dan saya sudah pernah cerita di sini. Nanti pohon-pohon, gunung-gunung, batu-batu, semuanya membisikkan kepada orang Islam, wahai Muslim, di sini ada Yahudi, di sini ada musuh Allah. Benar gak? Itu antum bisa nggak mendengar pohon ngomong? Kalau nggak ngerti ilmunya bisa kabur kan? Atau bisa gila-gila sendiri. Itulah ilmu yang dulu dimunculkan kepada baginda Nabi SAW ketika Nabi jalan-jalan di Mekah. Itu bukit-bukit bebatuan, itu nyapa Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi masuk ke Madinah, banyak pohon, itu pohon-pohon patuh sama Nabi. Itu ngomong pakai bahasa lisan atau pakai bahasa rohani? Rohani Pak. Kalau Bapak coba pakai bahasa lisan, coba aja pohon tuh ngomong, ya, saya jamin gagal. Tapi Allah mengatakan, dengan apa kita berdialog dengan alam? Nah, ini kata kunci. Tidaklah ada sesuatu, wa in min syai', tidaklah ada sesuatu kecuali yusabbih, bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, bertasbih apa yang di langit dan apa yang di bumi. Maka belajarlah mentasbihkan badan kita, mentasbihkan batin kita. Maka nanti kita akan bisa berdialog dengan bahasa-bahasa tasbih alam semesta. Baru bisa ngerti Pak nanti mereka ngomong apa. Maka nanti walaupun kelompok Al-Mahdi ini sedikit, tapi tentaranya itu alam. Air berbicara, pohon berbicara, batu berbicara, kecuali ada satu pohon namanya Al-Gharqad yang sekarang sudah ditumbuhin mereka, ya.
Barangkali itu ada yang mau didiskusikan? Wah, pasti Pak Mirwan nih, langganan tetap. Tafadhol, langsung Pak Mirwan. Dengar. Assalamualaikum. Pengajian kita ini udah mulai diakui di tempat lain, udah banyak. Mudah-mudahan ini terus kita galang supaya MRBJ ini juga dikenal orang di luar, bukan hanya di Bintaro saja. Tadi Ustaz katakan bahwa perbankan itu tidaklah semuanya haram. Saya kebetulan pemuda tahun 70-an Ustaz. Profesor Dr. Hamka dulu udah mengatakan itu, ya. Coba belakangan setelah banyaknya yang datang dari Arab Saudi, penceramah-penceramah kita, itu yang menyatakan bank itu haram. Dulu setahu saya, menurut Profesor Hamka, lihat dulu konteksnya, di mana haramnya, di mana halalnya. Tidak semuanya itu haram. Karena kan selalu dibilang itu ada bunganya. Apakah bunganya itu berlipat-lipat? Bank itu kan membutuhkan dana, membutuhkan gaji pegawai. Nah, kesimpulan Hamka waktu itu, tidak semua bank itu haram. Jadi masih ada dua pendapat waktu itu. Jadi kalau memang itu juga Ustadz berprinsip ini, sampaikan ini ke umat supaya jangan salah kaprah kita semua. Mungkin itu. Yang kedua mengenai Al-Mahdi sama tadi Dajjal. Apakah bukan sekarang ini Dajjal itu udah berkeluaran Ustadz? Ya. Tapi bentuknya bukan seperti itu, tingkah lakunya. Jadi kalau menurut saya di Indonesia ini pun udah banyak dajjal sebenarnya, ya. Pelaksanaan corona ini juga banyak dajjal di sana Ustaz. Masalahnya dulu untuk corona ini dianggarkan pemerintah hanya 72 triliun. Sampai hari ini itu sudah mencapai 1060 triliun. Kalau nggak bangkrut kita nggak tahu saya apa yang ini lagi. Apakah mesti separuh Indonesia ini dijual? Tidak tahu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, ini info penting. Guru besar kita, Buya Hamka. Buya Hamka ini kan orang yang berani berkata yang pahit, meskipun dia dibenci orang. Di saat orang-orang Muhammadiyah saat itu kering dengan tasawuf, beliau nulis buku tasawuf modern, bener gak? Ini produknya muncul Pak Mirwan ini kan, yang gak jelas kan? Disebut Muhammadiyah senang tasawuf, ya. Buya Hamka di saat orang-orang saat itu mulai ada isu mengharamkan bank, tapi nggak ngerti hakikat sebenarnya, beliau berani ngomong tidak semua kok. Rata-rata yang ngomong bank itu haram, rumusnya balik-balik ke hadis dhaif itu. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Itu yang diputar-putar. Itu hadis dhaif, Pak. Ya, yang pakai hadis ini nih, kita kasih tahu. Setiap pinjaman yang ada manfaat benefitnya, yang kita sebut bunga, fahuwa riba. Itu riba. Hadis itu dhaif. Giliran dhaif kok ente pakai? Katanya nggak boleh pakai hadis dhaif. Ya kan? Gini aja deh gampang. Kenapa yang kita sebut bank sekarang berbeda dengan praktek riba di masa jahiliyah? Coba aneh minjem misalnya ke Pak Mirwan nih. Anggap aja Pak Mirwan adalah ustadz yang tadi, yang pulang dari mana tuh ya, mengharamkan bank. Anggap aja ya, Pak Mirwan, pinjamkan saya 5 miliar, saya kembalikan dalam waktu 5 tahun. 5 tahun lagi, saya kembalikan 5 miliar. Pak Mirwan mau nggak terima? Kita harus bagi hasil. Lah, kan nggak, kalau pinjam meminjam nggak ada istilah bagi hasil. Bagi hasil, bagi hasil.
Pinjam, ya pinjam. Mau nggak Pak? Nggak mau. Oh, beli rumah nggak boleh pakai bank. Tunggu dulu ya, sabar dulu. Antum beli rumah sekarang nih, kalau cash misalnya 1 M. Kalau kredit di total misalnya 10 tahun, jadinya 1,5. Misal nih. Coba saya pinjam duit antum sekarang yang tas 1 M itu, 10 tahun lagi saya balikin 1 M juga, mau nggak? Oh, rumah aja naik, kan gitu kan ngomongnya. Itu riba bukan? Kan ada tambahan. Maka ada satu kejadian yang terjadi di zaman sekarang, nggak ada di zaman Nabi. Pertama, uang kertas ataupun uang digital. Uang kertas sudah lewat lah Pak, ini bakal hilang. Nanti uang digital. Sekarang orang takut nggak bawa handphone karena di situ ada ya e-banking. Benar ya? Kita mau masuk tol, duitnya habis, tinggal ditempel doang kan sakti Pak. Nabi Sulaiman aja nggak bisa itu. Aneh serius Pak. Nabi Sulaiman aja nggak bisa itu. Nabi Sulaiman harus baca-baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian angin datang, setan jin tuh diutus. Kalau kita sekarang pencet-pencet aja, nggak perlu pakai bismillah kan, pencet-pencet datang tuh. Motor aja bisa dibeli pakai pencet-pencet Pak sekarang. Antum bisa terbang dengan pencet-pencet itu. Smartphone, bener. Jadi semua nabi menginginkan hidup di zaman kita sekarang. Wali-wali terdahulu ingin berjuang lagi Pak. Mungkin mereka pengen main handphone kali. Oh enggak, ini kita candain aja Pak. Wali-wali itu kalau ketemu mereka lebih banyak senyum-senyumnya daripada antum mukanya serius mulu kan. Serius belum tentu juga selamat akhir zaman. Santai aja lah kita. Ya. Nah, di akhir zaman itu harusnya ngaji santai. Ya. Ini nyuruh berhenti kali ya. Maka ulama kita mengenai bank itu terpecah dua. Mayoritas mereka tidak mengharapkan bank. Maka bank yang tadinya bersumber dari Yahudi di Jerman, katanya kan begitu, itu diislamisasikan, muncullah bank syariah. Meskipun belum betul-betul syar'i. Karena banyak orang syar'i itu bagi dia kalau menguntungkan, kalau nggak menguntungkan nggak disebut syar'i. Enak amat. Ya, jadi banyak sekarang gerakan atau masyarakat apa istilahnya anti riba, tapi intinya adalah orang patah hati sama bank, yang melarikan diri dari bank, yang gagal, yang mungkin dulu pernah merasa dirugikan oleh ini, gampang dimasukin Pak sistem, maka kemudian muncul peminjam baru, orang-orang kaya di situ secara manual meminjamkan. Dia kan lupa duit yang dia pinjamkan itu produk bank, benar nggak? Dan ada sahabat kita cerita, ini lucu, di satu kota di Jawa Barat, dia pernah menjadi murid salah satu ustadz yang sekarang mengharamkan bank itu secara membabi buta. Tapi pas selesai daurah, selesai training, ke penginapan, keluarganya ditanya sama muridnya ini, udah makan Bu, Mbak? Udah, tadi beli GoFood. Bingung dia lah, katanya haram. Jadi mereka masih pakai rumus tradisional, ada tambahan berarti Ustadz ente nggak ngerti, ente itu jahil. Lah, kita boleh berbeda tapi jangan ngomong jahil. Antum berani nggak ngomong Darul Ifta di Mesir itu jahil? Dan ini saya sampaikan secara terus terang. Sekarang yang nyerang mengkritisi itu, lucunya adalah tamatan Al-Azhar Kairo, Mesir. Ini kita sebut aja nih, karena nama-nama kita mulai disebut sama mereka. Tapi saya tahu teman-teman di sana juga beragamnya. Ada yang bilang Ar-Razi jahil, nggak masalah bagi saya. Tapi ente nggak mikir, guru-guru ente di Al-Azhar, guru-guru ente Darul Ifta itu menghalalkannya.
Kenapa aneh yang diserang? Kenapa nggak serang Masyaikh Al-Azhar? Serang Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Ali Jum'ah, ya, Dr. Syauqi, Dr. Amr, ya, banyak di sono. Syekh Usama. Kenapa nggak mereka yang antum kata-katain? Nggak berani, takut kualat. Sama Ar-Razi nggak takut kualat. Jadi kadang-kadang mau ngeritik nggak mikir dulu. Kalau dia ngambil ilmu dari ulama yang ulamanya menghalalkan ini dan merevisi fatwa itu, dia masih pakai fatwa yang jadul. Katanya tamatan Mesir tapi ngajinya ala Saudi. Loh, ente kok berani ngomong begitu? Ya mereka berani ngata-ngatain kita, masa kita nggak berani juga ngata-ngatain balik, Pak? Ya, kita ini zaman sudah zaman terus terang hari ini. Mereka udah nggak malu untuk ngata-ngatain orang, ya kita juga nggak takut kok. Insya Allah kita nggak lana khawful matalaim. Selama ada dalilnya, sedang ulama bersama kita tetap akan berani insya Allah. Bahkan mohon maaf Bapak Saudara, Allah, beberapa opini kita boleh berbeda, tapi jangan gunakan kata-kata hujatan. Karena antum sekali menghujat, bisa panjang ceritanya nanti. Bisa-bisa kita meragukan LC-nya ntar, ya, karena masyaikh mereka menghalalkan, dia kok mengharamkan, ya. Ya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, alhamdulillah, ya. Ada yang ditanya lagi? Ya, fadhal. Jangan-jangan antum ini nih lulusan Ciputat nih. LC. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru pertama kali ke sini, Ustadz, dan saya udah tonton. Saya dari Rawamangun tadi jam 4. Masya Allah. Berangkat jam 4 kurang, jadi menarik sekali. Apalagi tasawufnya juga saya ikutin kok. Ini menarik soal bank ya, karena kalau bicara tentang tadi pinjaman ada benefit lebih, karena saya memang punya background kan finance ya. Artinya ada yang namanya proses time value of money gitu. 1 miliar dikeluarkan sekarang mau diambil atau mau 2 miliar 10 tahun lagi gitu kan. Artinya bagaimana pandangan Islam sendiri dalam hal memadukan antara, kan ada istilahnya pertumbuhan ekonomi, ada inflasi, itu kan nilai pasti berubah ya. Nah, pandangan Islam sendiri untuk menjelaskan ke orang-orang yang mengatakan bahwa itu ada tambahan, tapi secara angka memang tambahan, tapi secara daya belinya kan bisa berkurang gitu ya. Nah, dari pandangan Islam sendiri menjelaskan hal seperti ini, apakah sudah mengadopsi dari istilah yang dipakai time value of money plus inflasi, atau mereka mungkin kurang piknik gitu, Pak Ustadz? Ya, demikian. Yang pertama, al-aslu fil muamalat, pada dasarnya muamalat itu al-ibahah, boleh-boleh saja. Dan antum buka semua kitab fikih terdahulu, produk muamalat yang tertulis dalam kitab fikih dan hadis cuma 24 sekitar itu. Belum ada di situ namanya kredit, belum ada namanya saham, belum ada namanya bank, belum ada simpan pinjam ala bank, belum ada. Maka ini adalah bagian dari perkembangan peradaban ekonomi manusia. Karena tidak ada di zaman Nabi, maka hukumnya pun berubah. Bukan berubah, emang belum ada kok. Maka ulama menyebutkan kaidah ini. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka dia tidak haram. Ma'lam yadulla alaihi dalilun syar'i, selama tidak ada dalil syar'i yang mengharamkannya. Itu satu. Yang kedua, muamalat dalam Islam itu terbuka, maftuhah. Apa buktinya? Dinar dirham itu sistem Nabi atau sistem yang sudah ada sebelum Nabi? Ayo. Nabi ketika berdagang ke Syam itu pakai dinar dirham bukan? Berarti sudah ada sebelum Nabi bukan? Jadi jangan salah kira, dinar dirham bukanlah sistem ekonomi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu diingat. Dinar dirham adalah sistem ekonomi yang dipakai, alat tukar yang dipakai oleh Rum dan Persia. Oke. Lalu Nabi adopsi nggak? Diadopsi, dan ternyata secara inflasi, karena dinar itu emas, dia aman dari inflasi, benar. Inflasinya nggak begitu. Jatuhnya emas, naiknya emas kan kemarin sempat naik ya, waktu kita awal corona sempat naik. Tapi turunnya juga pelan banget, pelan, sangat stabil. Harga kambing dulu dengan harga kambing sekarang kalau dijadiin emas sama, berarti dia stabil. Bener ini yang usaha kambing nih, bener bang?
Bener Bang ya, Bang Roy ya? Tuh tanya sama dia Pak kalau nggak percaya Pak. Tapi kalau antum menggunakan harga pakai nilai tukar uang, ini sekarang juga udah mulai bingung. Dulu itu nilai tukar uang berdasarkan kas emas satu negara, tapi sekarang begitu gak? Dolar suka-suka dia buat cetak. Kok kita masih begitu aja? Kita berdasarkan simpanan kita, kalau mereka kok enggak? Ada satu negara di Amerika Latin berani nekat, dia cetaklah duit banyak-banyak. Sama yang di Afrika Pak, kita nggak usah sebut nama negaranya, sedih soalnya. Itu untuk beli aqua atau beli coklat aja dia harus bawa duit setebel ini, karena mereka ahli ekonominya koplak-koplak Pak, atau koplak. Dia kira kalau nyetak duit banyak-banyak nggak inflasi, asal aja ya. Jadi ahli ekonominya ngayal kayak anak kecil, kita cetak aja duit banyak-banyak. Itu ngaconya di situ. Duit kita sekarang itu betul-betul ya, kalau bahasa Pak Mirwan tadi apa? Dajjal. Enggak, itu bukan dajjal yang ini Pak ya. Alat tukar ini sekarang betul-betul udah nggak fair. Udah nggak fair. Benar-benar nggak fair. Maka kita nggak bisa menggunakan itu. Hukum yang dijadikan ada pada hukum dinar dirham tidak berlaku pada hukum mata uang zaman now. Nggak bisa. 1 M tahun ini, 10 tahun lagi nilai rumah, nih kita beli rumah berapa kira-kira? Anggaplah 2 M. Kalau diemaskan sama nggak? 10 tahun lagi nilai emasnya segitu, tapi harga duitnya, nilai angkanya naik. Riba nggak? Oh, kita Islami, nggak boleh ada riba. Jadi beli rumahnya kredit, duitnya harus sama dengan nggak kredit. Enak amat. Ya. Teman-teman yang melakukan Allah, kredit itu nggak ada transaksinya di zaman Nabi. Ada nggak transaksi itu di zaman Nabi? Nggak ada. Maka hukumnya tidak ada di kitab fikih. Baru di kitab fikih kontemporer adanya. Bank tidak ada dalam kitab fikih. Maka antum mau cari di kitab mana aja nggak ketemu. Baru belakangan Wabah Zuhaili, Yusuf Al-Qaradawi, ulama itu aja udah berbeda-beda dengan ulama Al-Azhar. Jadi di sono juga udah beda Pak. Antum bilang Saudi mengharamkan bank, ya salam. Saudi itu duit minyaknya taruh di bank Amerika, di bank Swiss. Bunga-bunganya dijadiin bangun sekitar Masjidil Haram Mekah, dijadiin dikirim CSR-nya untuk beasiswa yang tadi mengharamkan bank itu. Nggak percaya cek sendirilah ya. Itu mah cuma batuk-batuknya mereka doang, tai-tainya minyak itu. Nggak nyadar mereka mengharamkan sesuatu yang mereka makan. Ya, yaudah. Mutu bi ghaizikum. Itu jangan diterjemahkan secara harfiah ya. Gimana? Cukup atau masih ada? Oke, tadi di belakang pertama ya. Ada yang sesuai tema nggak? Sesuai tema. Malhamah al-kubra. Jangan bahas bank lagi, saya nggak mau tanggapin lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardin bukan? Ya, Ustaz. Bercadar Pak. Ya. Zaman now. Ya. Pak Ustadz, pertanyaannya terkait langsung dengan Malhamah Al-Kubra tadi. Iya, bagus. Karena tadi disampaikan bagaimana pemahaman tentang adanya siap berbeda. Pemahaman siap berbeda ini itu sekarang itu apakah menjadi siap berseberangan? Kemudian kalau siap berseberangan, padahal kita berharap Islam itu satu. Oke. Ya. Jadi sistem politik nih Pak Ustadz. Ya. Kalau sistem politik Islam ini terpecah belah, itulah yang diharapkan oleh musuh-musuh Islam. Tetapi karena memang Islam itu baik
karena adanya perbedaan itu diartikan menjadi berseberangan, dan itulah asal muasal selalu menjadi perpecahan dan tidak akan pernah terjadi Islam yang satu. Baik. Bagaimana ini Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perpecahan di tengah umat akhir zaman bukanlah keinginan musuh, tapi itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat. Tafarraqat ahlul kitab atau tafarraqat al-yahud wan nasara, telah terpecah Yahudi dan Nasrani kepada isnain wa sab'in, 72 firqah. Dan Nabi mengatakan sataftariku, akan terpecah umatku ini menjadi lebih parah dari itu, salas wa sab'in, 73. Di hadis itu Bukhari, hadis Imam Abu Daud dan Tirmizi. Di hadis Imam Muslim, Nabi berdiri berdoa, ya Rabb, jangan hancurkan umatku dengan tenggelam. Amin, kata Jibril. Ya Allah, jangan hancurkan umatku dengan lapar. Amin, kata Jibril. Tapi ketika yang ketiga, Allahumma la tahlik, la taj'al ummati yahlik ba'duhum ba'da, jangan jadikan umatku saling merusak, membunuh satu sama lain. Jibril diam, karena Jibril membaca takdir untuk akhir zaman. Diam. Nabi mengerti, tapi Nabi tidak diizinkan untuk meminta. Maka Nabi semenjak saat itu tidak pernah lagi berdoa, ya Allah satukan umat. Disitulah Nabi sedih. Sebelum meninggal beliau mengatakan ummati. Itu maksudnya Pak. Ketika Nabi mau wafat, Nabi bukan baca kalimat la ilaha illallah, di dalam dirinya sudah la ilaha illallah. Yang dipikirkan Nabi, ketika umatku nanti berpecah, itu gimana nasib la ilaha illallah dalam dirinya. Lisannya bertakbir, tapi kolbunya tidak membesarkan Allah. Ini yang dipikirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini takdir Pak, kita harus jalani. Dan karena dia takdir, ukurannya sudah dari sononya. Kita sudah dari zaman kapan, zaman bahala untuk mengislah. Islah para da'i nggak berhasil. Yang paling susah diislah bukan umat, da'inya, ustadznya. Serius Pak. Masih seger 2018-19, masih seger. Banyak kawan-kawan kita udah nggak mau lagi sholat Jumat di masjid perkantoran. Kenapa? Isinya hujan menghujat Ustaz. Itu kawan-kawan kita udah ngomong gitu, udah capek mereka. Nanti bakal begitu lagi, ya salah. Mungkin lebih parah. Ya. Jadi Islam itu emang takdirnya begini Pak. Umat Islam ditakdirkan berpecah sebagaimana umat Yahudi dan Nasrani. Karena umat Islam lebih banyak dari Yahudi dan Nasrani, perpecahannya berlipat-lipat melebihi mereka. Ini udah rumus. Maka dari awal saya selalu mengkampanyekan, ayo siap berbeda, siap berseberangan. Dulu Sayyidina Ali perang sama Sayyidina Muawiyah. Bahkan istri Rasulullah Sayyidatuna Aisyah perang dengan Sayyidina Ali. Dulu ada blok Umar, ada blok Ali. Mereka nggak ketemu Pak. Di mana ada Umar, di situ nggak ada Ali. Sebelum itu sudah ada blok Umar dan Khalid. Khalid ibnul Walid. Biasa itu, beda itu. Jangan dikira di zaman Nabi nggak ada perselisihan. Ada, cuma karena irigasi air. Mereka perang itu, bukan perang-perang gimana ya. Jadi Nabi itu menghabiskan perbedaan-perbedaan sukuisme. Kalau sekarang ya ideologi kan. Tapi ideologi sudah nggak laku Pak sekarang. Ini saya mau konfirmasi sekalian karena banyak yang nuduh saya komunis juga. Ya salam. Ar-Razi komunis dari mana ceritanya tuh? Ya. Antum kurang waras namanya itu. Saya itu nggak percaya pergerakan komunis itu bisa bangkit. Itu keyakinan saya. Kenapa? Karena sudah di-cut oleh TAP MPR dan undang-undang. Cuma pemikirannya mungkin masih ada. Kita saksi Pak, dulu 2013 anak-anak mahasiswa beberapa kampus nonton film-film dokumenter PKI. Versi PKI buat. Jadi kalau kita buat PKI bunuhin jenderal, mereka buat sebaliknya. Dokumenternya
PKI disiksa oleh pemuda-pemuda apa dulu Pancasila apa namanya dulu ya, Garuda apa gitu, dan sama-sama sadisnya. Dan saya tahu Pak, orang-orang yang teracuni itu saya tahu orang-orangnya. Cuma data ini kan tiba-tiba hilang. Sahabat kita salah satunya yang masuk penjara karena ada satu data dia benar, tapi data dia itu basi. Data dia benar, tapi dibasikan. Nah itu mungkin bahasanya. Maka masuk penjara kan sahabat kita itu. Kalau antum meributkan PKI itu ada muncul ngumpul dikit bisa di-cut karena undang-undangnya sudah ada. Kalau kelompok Khawarij yang aliran S itu sama W itu Pak, yang tadi antum bilang tuh Pak Mirwan, belum ada undang-undangnya. Padahal BNPT itu sudah merekap teroris-teroris itu alirannya itu Pak. Belum ada undang-undangnya. Kenapa kita nggak fokus di bidang ini, malah sibuk di bidang itu? Maksud saya, paham? Saya ngomong di sini juga Pak, makanya saya klarifikasi di sini, ya. Di belakang backgroundnya begitu kan, ya. Antum jangan salah paham. Dulu ulama-ulama kita Ahlus Sunnah baik di Sumatera, di Jawa, digorok sama PKI. Siapa yang berjuang saat itu? Ulama kita yang aswaja. Belum ada kelompok-kelompok sekarang yang katanya anti PKI itu. Kita sudah anti dari dulu. Saya baru dari Abah Jejen Pak, Sukabumi. Itu ayahanda beliau, kakek beliau digorok sama PKI. Beliau digorok, punya ilmu debus. Zikir la ilaha illallahnya mendarah daging. Digorok-gorok gak bisa Pak. Itu Abah Jejen tuh. Itu yang saya dengar Pak, wallahu alam sahih apa enggak ya. Bingung juga PKI-nya tuh. PKI kan gak jelas Tuhannya siapa kan. Kok ada orang gak kuat ini? Itu kampung PKI tadinya itu. Kampung Merah itu tadinya. Madiun, Bapak tahu Madiun? Tomboro tahu. Di situ ada dulu guru Al-Fatah dari Sunda datang ke sana ngajar, lalu kemudian jadi pesantren Tomboro, maka disebut Al-Fatah ya. Ya, tapi tarekatnya bukan tarekatnya Syekh Al-Fatah Idrisiyah, tarekatnya sekarang Naqsyabandiyah, menjadi pusat JT. Itu dulu juga merah Pak, dan mereka itu aswaja Ahlus Sunnah, korban dulu itu. Saya ini mantunya orang Tuban ya, itu dulu kiai-kiai sono curhat, kami ini dulu kiai-kiai kami ini digorok oleh mereka. Sekarang mohon maaf, saya bukan orang NU Pak, tapi ketika antum tuduh orang NU PKI, antum salah alamat. Orang NU itu kiai-kiainya dulu adalah korbannya PKI. Di mana kita saat itu? Walaupun saya bukan orang struktural Pak ya. Terus Ar-Razi NU apa? Saya aswaja aja Pak. Ahlus Sunnah wal, antum silakan mau bilang apa ya, saya Ahlus Sunnah aja. Karena sekarang NU juga bingung kita ya, ada NU SAS katanya, ada NU garis lurus, kan bingung kita Pak. Ya, benar nggak? Waktu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ada, Syekh Ahmad Dahlan ada, kan nggak ada garis-garis begitu, nggak ada sebutan SAS begitu kan nggak ada. Nah, saya yang itu aja Pak, yang ikutnya Hadratus Syekh itu, yang beliau mengatakan Ahlus Sunnah itu berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab yang 4 atau Syafi'i salah satunya, dan bertasawuf. Saya aswajanya itu. Guru saya Allah yarham Syekh Ali Mustafa Yaqub, beliau pernah jadi ketua syura NU, tapi di akhir hayatnya oleh yang sekarang ditendang. Beliau pun juga sudah nggak mau lagi, dan beliau fokus jadi muallim. Maka yang saya ambil dari ulama-ulama Ahlus Sunnah Nahdiyin adalah ilmu ta'limnya ya, karena itu yang mahal dari mereka, dan yang tidak ada di sebagian kiai, ada di kiai saya, ilmu berani Pak. Benar gak? Antum masih ingat memori Kiai Ali Mustafa Yaqub? Itu orang berani. Di saat orang-orang ngomong A, beliau ngomong B, gak ada rasa takut. Nah, berani yang itu tuh turun sama kita Pak dikit, makanya agak sedikit berani Pak. Alhamdulillah ya. Jadi Pak Hardin, kita cukup
menjaga persaudaraan dalam perbedaan. Tidak usah mempersatukan. Jadi dalam Al-Quran kalimatnya fa'aslihu, islahlah, bukan satukan. Islah itu artinya mencari kemaslahatan, mencari titik temu, titik persamaan, meskipun kita berbeda. Saya baru waktu yang lalu dipertemukan dengan Kiai Idrus, ya, NUGL ya, sama Syekh Abdul Somad. Saya manggil beliau Syekh karena Habib Lutfi memberi gelar beliau Syekh. Karena kalau dipanggil Ustadz kayaknya terlalu rendah, ya. Saya lebih senang manggil beliau Syekh. Ya, bukan berarti saya NUGL juga, Pak, ya. Bukan berarti jalur pergerakan saya sama juga dengan Syekh Abdul Somad. Kami siap berbeda, tapi dalam usul, dalam pokok Ahlus Sunnah kami sama. Bapak siap berbeda? Ustadznya siap beda. Bapak siap nggak siap beda? Ustadznya udah siap beda, antum nggak siap beda. Terus ustadznya siapa? Lo Ustadz, politik kan bagian dari agama. Iya, prinsip berpolitik, tapi furu politik tidak masuk bagian dari rukun beragama. Ya, maka kalau nanti ada perbedaan lagi mengenai siapa presiden masa depan, tolong jangan kaget, biasa aja. Tapi nanti jangan tanya ke aneh, ya. Insya Allah nggak akan dijawab. Saya nggak sibuk memikirkan siapa presiden masa depan, Pak. Yang saya sibukkan bagaimana nasib umat masa depan. Siapkah kita menjadi pengikut Al-Mahdi atau kita malah membiarkan diri kita menjadi pengikut Dajjal? Demikian kira-kira, sudah mau 6:30 ya. Semoga majelis ini diberkahi Allah. Semoga ini simbol kita mau islah. Saya yakin di antara antum ada yang nggak sepakat dengan saya masalah A, B, C, D, tapi mau duduk bersama. Ini yang kita mau. Semoga nanti majlis ini menjadi masjid simbol pertemuan para dai. Di Pekanbaru, sahabat-sahabat kita sudah buat pertemuan dai setiap malam Jumat, kajian Sahih Bukhari. Dulu saya sudah sampaikan, Pak, mungkin nggak bisa setiap malam, setiap minggu, sekali sebulan aja. Ada beberapa ustadz berdiri di depan yang semanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkaji kitab. Kalau di sana sudah ada Bukhari, mungkin di sini Muslim kali, Pak, ya, atau kitab apa gitu. Kalau bisa tiap bulan lebih indah, tiap minggu lebih indah. Anak-anak muda punya pergerakan Islam, tapi anak muda kan galau, ya, belum tahu arahnya kemana. Harus didampingi oleh ustadz-ustadz yang tidak galau. Jangan nanti ustadznya galau juga, Pak. Repot kita. Manhajnya nggak boleh manhaj al-galawi. Manhajnya harus manhaj yang wadih, manhaj yang terang benderang. Yang Nabi katakan, aku tinggalkan kamu malamnya seperti siangnya. Ya, semoga nanti dilanjutkan ini obrolan kita. Nanti bakal ramai, Pak, insya Allah. Kajian-kajian Ahlus Sunnah itu dirindukan. Kita buat kajian gak jauh dari sini, kajian Al-Hikam itu sudah ramai sekali. Sampai saya mikir, ini gimana caranya biar orang tetap jaga jarak. Ya, masih bisa dikendalikan sampai sekarang. Tapi nggak tahu sampai kapan nanti. Bisa-bisa nanti dipindah ke sini, Pak, kajian Al-Hikamnya. Siap nggak, Pak, tuh? Tapi ngajinya jam 12 malam. Ini jumlah antum nggak seberapa. Jumlah mereka 3 kali lipatnya antum sekarang. Ngaji hikam setiap jam 11:30 sampai jam 3. Dari mana-mana, Pak. Begitu orang merindukan sekarang kajian-kajian kitab turas. Dan saya terima kasih kepada pengurus dengan segala macam cobaan-cobaan buat antum sudah memfasilitasi para ustadz ngaji kitab. Jadi kalau bisa tidak ada ustadz di sini kecuali ngajinya ngaji kitab. Biar nanti terasa rasa pesantren walaupun nggak pernah nyantri, ya. Insya Allah semoga kita diberkahi Allah. Allahumma aslihna, Allahumma aslih umat Muhammad. Ya Allah, kami ini umat Nabi Engkau, kekasih Engkau Muhammad. Aslihna, islahkanlah kami. Islahkan, perbaikilah antara kami, antara qalbu kami. Alif baina ulama'ina, alif baina qulubil mu'minin. Ya Allah, qalbu kami ini berpecah belah, maka damaikanlah ya Allah. Qalbu kami ini galau dan risau ya Allah, maka tenangkanlah dengan nur kalimahmu, nur zikirmu. Ya Allah, kami ingin menjadi kekasihmu. Faja'alna min awliyaik, maka angkatlah kami, jadikanlah kami
orang-orang yang termasuk wali-walimu, kekasih-kekasihmu. Ya Rabb, jika Engkau panjangkan umur kami, maka takdirkan kami ya Allah yang bersama di barisan Al-Imam Al-Mahdi. Jika tidak ya Allah, maka jangan Engkau panjangkan hidup kami, jadikan kami mati syahid dalam perjuangan. Jangan jadikan kami yang tertipu oleh imam palsu, Dajjal laknatullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.